Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kami adalah seorang mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Adem Yaratu Jaman dengan NIM C2286206070 dan teman saya Ridwan Setiawan dengan nomor NIM C2286206014. Oke, kita langsung saja ke videonya guys. Langsung enak. Oke teman Ridwan, Teman apa Anda kabar Ridwan? sangat menguras tenaga sih. Iya. Soalnya di sekarang itu banyak kegiatan-kegiatan gitu. Jadi Ridwan super sibuk ya orang. Bukan lebih kesibuk sih, lebih sibuk gak ngapa-ngapain. Oh iya. Oke guys, jadi kali ini kita akan dalam podcast kali ini ya, saya Betul kedatangan seorang tamu, bintang tamu dari Jatiwaras. Dia adalah spesialis pengamat sosial ya. Anda lebih suka kepada bidang-bidang sosial ya, Iya, yang lebih menyangkut masalah-masalah sosial. Iya, menyangkut masalah-masalah kekerasan yang ada di Oh. terutama Tasikmalaya ini lah. Tasikmalaya. Oke. Jadi teman-teman, kita sekarang dalam podcast kali ini kita akan mengangkat topik Iya. yaitu tentang masalah sosial, lebih tepatnya kenakalan remaja. Betul Oke. sekali. Sebelumnya kita lihat dulu gitu pendapat Ridwan, bukan pendapat Ridwan gitu, Iya. mengenai Kalau pendapatan itu lebih ke ke ekonomi, iya. finansial itu ya. Ke finansial. Oke, saya ingin mendengarkan tanggapan Anda gitu mengenai remaja-remaja saat ini, newbie, generasi milenial yang ada di Indonesia seperti apa gitu. Apakah kenakalan remajanya itu rendah gitu sekarang atau bagaimana gitu? Pendapat Ridwan. Terima kasih saudara Ade. Kenakalan remaja apa sih tadi namanya? Lebih ke ya itu. Bagaimana Generasi. pendapat Oh. Anda mengenai generasi Oh, milenial generasi sekarang? ya, Masya Allah. Kan sekarang dengan adanya teknologi ya, banyak yang generasi milenial ini yang mereka itu lebih produktif gitu, menjadi salah satunya adalah konten kreator gitu. Iya, betul sekali ya. Tapi masih juga ada gitu yang kenakalan remaja Menyalahgunakan. itu. Iya, apakah dengan adanya media dan teknologi dapat mengurangi kenakalan remaja, dan seperti apa kenakalan remaja di Indonesia saat ini menurut saudara Ridwan? Kenakalan remaja, jika berbicara mengenai kenakalan remaja ya, saudara Ade. Iya, seperti apa? Bahwasannya di Indonesia ini banyak sekali kenakalan dan menurut data tahun 2022 kemarin, terutama di Jakarta itu kenakalan remaja itu terus meningkat. Iya, terus meningkat. Tetapi kreativitas remajanya juga terus meningkat. Seperti apa contohnya kan? Contohnya itu di bidang teknologi ya, Iya. saudara Ade. Banyak ya tadi yang disebutkan oleh Ade, konten kreator anak muda, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Iya. Banyak sekali yang menghasilkan cuan dari konten kreator Iya. tersebut itu. Berarti Masya ada Allah. dampak positif juga ya. Ada dari banyak itu. sekali sih dampak. Lalu itu yang disebut kenakalan remaja yang terus meningkat seperti apa? Oh, gitu? itu sebagai pengamat di daerah Tasikmalaya ya. Oke, iya, siap. Terutama hari kemarin banget ini pas tanggal 21 Juni. Ya, disclaimer dulu ya teman-teman, video ini dibuat pada tanggal 22 Juni ya. 21 Bung Iwan. Nanti- 21 Juni ya, maaf ya. Nah, pas tanggal 20 Juni kemarin itu di daerah perempatan itu namanya Padayungan. Padayungan ya. Oh, iya. Pak ya, ada pas kemarin jam 12 itu banyak apa ya? Pertengkaran itu antara geng motor dengan warga. Oh. Soalnya anak-anaknya itu bisa disebut gimana ya? Kekerasannya itu ya ugal-ugal di jalan. Wah, sangat membahayakan warga-warga di sana. Nanti kita sematkan di sini beritanya ya, di atas Iya. sini. Iya. Oke, lanjut. Bung Ya, Iwan. terus kalau malam-malam minggu di sekitaran daerah Ciberem itu, terus daerah Paseh, daerah Padayungan juga sama daerah-daerah rawan-rawan anak-anak. Kalau anak-anak sekarang itu bilangnya anak-anak WDD, iya WDD motor gitu.
sangat membahayakan sekali itu di Tasikmalaya. Terutama untuk dirinya sendiri ya, kemudian untuk orang lain juga ya. Wah, orang lain ya, soalnya Apalagi kan kalau teman-teman tahu ya, bawa motornya itu gini-gini gitu. iya, kadang begini-gini. Seperti itu. Dan kira-kira itu menurut Ridwan ya selaku pengamat sosial itu apa sih misalnya Ridwan jadi masuk ke pemerintahan gitu, langkah apa gitu yang ingin maksudnya begini, jadi ingin memperbaiki itu, ingin meminimalisir terjadinya geng motor dan sebagainya itu mau seperti apa gitu. Yang pertama, jika saya ya jadi di pemerintahan ya, kalau saya itu yang pertama tuntas ke akarnya dulu. Iya. Kalau gak ke akarnya, ke pusatnya dulu. Geng motor itu kan ada pusat-pusatnya ya. Dan produk ini ya. Iya, produk ini gitu-gituan itu. Ya soalnya kalau kita lihat di pusatnya itu, kita ambil salah satu geng ya, geng motor XTC ya. Iya. Ya di Dan Bandung itu juga perlu kita kayak teman-teman Iya. ketahui ya, itu oknum lah Iya, kebanyakan. kebanyakan oknum. Soalnya kalau teman-teman lihat di pusat ya, saudara Ade ini di Bandung itu geng motor seperti itu malah menguntungkan, yang bener-benernya tuh iya, cuman oknum-oknumnya saja yang menyimpang dari ya. Jadi kalau saya di pemerintahan, yang pertama tuntaskan dulu ke pemerintahannya, pusatnya itu geng motornya itu, bahwa banyak sekali karena geng motor yang ya bisa dilihat oknum-oknum yang berkeliaran tidak resmi gitu. Biarkan mereka yang mentuntaskannya. Yang pertama sih gitu. Kalau saudara ada gimana ini? Kemudian apa namanya, ada nggak sih hubungannya gitu, misalnya kita ingin memberantas geng motor atau ugal-ugalan kenakalan remaja dengan kita memperbanyak event-event olahraga gitu. Wah, banyak sekali, bagus sekali sih, soalnya jadi si remaja itu bakal menyibukkan diri gitu dengan hal yang positif. Iya, gitu. bagus bagus sekali sih. Seperti salah satu di Sentul itu kan ada drag race itu ya. Oh, iya. Di Sentul itu. Difasilitasi Iya, lah ya. difasilitasi ya. Soalnya jangan suka wededen iya, wededen jalan kalau juga baik. punya bakat ya balap drag race gitu. ya. Iya, Dan itu dia resmi kan? Iya, resmi di Sentul itu, cuman hanya bisa dibilang hanya belum banyak gitu sirkuit-sirkuitnya itu. Di Tasik mungkin ada satu di Bukit Besar itu, di Singaparna, cuman biaya masuknya juga buat anak-anak itu kurang memadai ya. Kalau banyak kan insya Allah, kalau ada kurang lebih 1 kilometer lintasan buat membuat kreativitas drag race itu bisa itu. Soalnya kemarin Indonesia juga udah mengalahkan belum sih, udah menjuarai sama Thailand dari kenakalan remaja padahal itu yang model-model itu. Cuman ya biasalah akar-akarnya yang orang-orang gini yang pandang ekonominya gitu. Kemudian selain dari misalnya geng motor, kenakalan remaja juga, ada lagi nggak sih satu contoh lagi gitu yang memang sekarang itu hype banget di Indonesia atau eksistensi banget gitu, punya eksistensi gitu? Kalau selain Kenakalan remaja gitu seperti apa gitu? Kalau sekarang sih lebih ke kekerasan seksual, banyak remaja-remaja. Soalnya yang kemarin itu di mana, yang di Jawa itu di mana? Lupa, yang anak-anak SMP SMA itu yang langsung hamil itu ratusan orang. Itu kan masuk ke kenakalan remaja guys. Iya, masuk. Itu sih yang lagi hype sekarang. Terus Mungkin kalau untuk apa namanya, untuk meminimalisir dan untuk mencegahnya itu seperti apa kira-kira untuk Bung Ridwan mengenai itu? Kalau Kembali ke orang tuanya atau bagaimana? Betul sekali, kembali ke orang tua. Orang tua bisa dibilang bukan kurang sih, iya bukan belum, tapi kurang mengawasi si anak-anaknya itu. Soalnya anak-anaknya itu dibiarkan begitu saja. Jadi kurang perhatian gitu ya. Itu perhatian dari berarti orang mungkin tua. cara mengatasinya berarti harus kembali kepada orang tuanya gitu. Tapi kalau yang paling itu mah diri sendiri sih. Iya, betul. Kemudian kita akan tarik kesimpulan dari pembicaraan kali ini ya. Mungkin yang hype di khususnya di Tasikmalaya. Mungkin yang pertama itu geng wededen ya. Kenakalan ugal-ugalan di jalan gitu ya. Yang pertama itu adalah sebuah kenakalan remaja juga ya. Banget. Dan tadi Bung Ridwan sudah mengatakan bahwa salah satu untuk meminimalisir
adanya kenakalan remaja berupa keliaran tengah malam, weded yang bisa mengganggu dirinya sendiri ya, dan juga orang lain. Itu mungkin satu dengan memfasilitasi ya. Iya. Kemudian seperti apa lagi? Kalau selain fasilitasi, mungkin kalau pemerintahan itu apa ya? Nggak ada sih. Banyak sih, seharusnya banyak. Seharusnya. Cuman belum dikaji lebih dalam gitu. Iya, Kemudian mungkin untuk menangani kenakalan remaja yang pelecehan seksual dan sebagainya, mungkin yang pertama itu kita harus menekankan kepada orang tua ya, untuk agar si anaknya itu mempunyai perhatian lebih gitu. Nah, itu ya. Terus dari tontonan juga banyak sekarang kalau di TikTok itu. Karena memang ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Wah, ya. jangan. Soalnya kan sekarang seperti teman-teman ketahui ya, bahwa media itu sangat terbuka, lebar. Apapun itu, kalau kita salah menggunakannya bisa berakibat fatal itu ya. Berakibat Fatal banget sih, betul. Kemudian ini saya ingin mendengarkannya dari Bung Ridwan agar tetap menjadi pemuda yang positif gitu. Kira-kira tipsnya bagaimana, harus apa gitu, kata-kata untuk pemuda. Closing statement ini. Iya, closing statement untuk anak-anak, untuk para pemuda. Yang pertama, keimanan kita ya, pemuda-pemuda, perkokoh keimanan kita. Yang kedua, terus jangan jauh-jauh dari keluarga. Dua aja lah sekarang. Untuk yang awal itu perkokoh iman kita, dan jangan jauh-jauh dari perhatian keluarga dan saudara-saudara yang positif vibes-nya gitu lah kita. Iya. Kalau dari moderator kita ini Pak Ade Miratu Zaman, saya mah gini ya, kita kembali ke apa ya, kembali ke laptop atau kembali apa ya, gini ya, kembali ke kolbu. Jadilah pemuda yang membawa perubahan. Masya Allah, agent of change gitu ya. Ya, jadi kita tuh harus berdampak gitu, karena kita adalah generasi penerus. Betul, gitu. Dan ya lah, sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang negatif lah, contohnya geng-geng motor, minuman keras ya. Minuman keras dari jangan itu. Kemudian banyaklah yang teman-teman pasti ketahui gitu, seperti apa kenakalan remaja saat ini. Kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadilah remaja masjid ya. Iya, remaja. Oke, saya yang terakhir ya, saya ucapkan untuk terima kasih Bung Ridwan atas saudara Ade, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.